Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Budi akan menjelaskan materi tentang bab 2 ya, melanjutkan bab 2 dari IPS kelas 7 kemarin. Nah, kemudian kilas balik dulu, materi minggu kemarin adalah tentang interaksi sosial. Jadi interaksi sosial adalah hubungan timbal balik ya, timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok atau kelompok dengan kelompok. Dengan syaratnya atau ciri-cirinya dilakukan oleh dua orang atau lebih, harus ada kontak dan komunikasi bersifat timbal balik, dan harus ada penyesuaian norma atau aturan. Nah, sedangkan syarat interaksi sosial ada dua, yaitu kontak ya, ada hubungan, kemudian ada komunikasi menggunakan bahasa. Dalam berinteraksi bisa bahasa lisan, bisa bahasa isyarat atau bahasa tubuh. Nah, hari ini Budi akan membahas tentang bentuk-bentuk interaksi sosial yang ada di masyarakat. Jadi bentuk-bentuk interaksi sosial dibagi menjadi dua, yaitu interaksi asosiatif dan interaksi disosiatif. Apa itu asosiatif dan apa itu disosiatif? Yang pertama, interaksi asosiatif adalah interaksi yang mengarah kepada kesatuan pandangan atau lebih bersifat positif. Jadi interaksi yang sifatnya itu positif gitu ya, yang lebih mengacu atau mengarah kepada kebersamaan, kesatuan ya. Jadi ada 3 jenis interaksi asosiatif. Yang pertama adalah kerjasama, yang kedua ada akomodasi, dan yang ketiga ada asimilasi. Kita lihat satu persatu. Diulangi, asosiatif adalah yang bersifat positif. Yang pertama adalah kerjasama. Kerjasama adalah usaha bersama antara orang perorangan atau kelompok manusia untuk mencapai satu atau beberapa tujuan bersama. Jadi misalnya kamu kerja kelompok, itu adalah satu interaksi asosiatif yang disebut dengan kerjasama. Nah, bentuk-bentuk kerjasama ada bargaining, ada kooptasi, ada joint venture, dan juga koalisi. Nanti kita bisa bahas bareng-bareng atau bisa dicari sendiri-sendiri tentang pengertian ini sebagai pembelajaran mandiri. Yang kedua ada akomodasi. Akomodasi adalah jenis dari interaksi asosiatif yang mempunyai pengertian bahwa kegiatan untuk mengurangi atau meredakan konflik ya. Jadi kalau temanmu ada konflik, terus kamu berusaha melerai atau berusaha mengurangi dan meredakan, itu kamu melakukan bentuk akomodasi. Jadi itu adalah interaksi yang bersifat positif, kan, mengarah kepada kebersamaan atau mengarah kepada kesatuan. Cara-cara atau akomodasi, bentuk-bentuk akomodasi dibagi jadi 6, ada kompromi, ada koersi, ada arbitrase, ada adjudikasi, ada mediasi, dan ada toleransi. Nanti dalam mengurangi konflik bisa banyak begitu caranya. Caranya ada 6. Beberapa cara di sini itu adalah cara-cara akomodasi atau cara untuk mengurangi konflik. Yang ketiga dari bentuk interaksi asosiatif adalah asimilasi atau percampuran dua budaya yang berbeda dan menghasilkan budaya baru. Misalkan ada orang Indonesia menikah dengan orang Australia, kan berbeda budayanya, kemudian punya anak dan keluarganya baru gitu ya, mereka bercampur budayanya, budaya antara Indonesia dengan Australia. Nah, itu disebut dengan asimilasi. Itu untuk interaksi asosiatif yang bersifat positif, jadi lebih bersifat positif ya, ada kerjasama, akomodasi, dan juga asimilasi. Sekarang ke interaksi disosiatif. Jenis interaksi disosiatif adalah interaksi yang mengarah kepada perpecahan atau konflik, jadi lebih kepada bersifat negatif. Bentuk-bentuk interaksi disosiatif meliputi 1, kompetisi atau persaingan ya, kamu main sepak bola kemudian bersaing, itu adalah kompetisi, jadi lebih bersifat negatif, jadi nggak selalu negatif juga, tetapi lebih mengarah kepada perpecahan. Kan bisa tawuran ya kalau misalkan liga sepak bola itu, jadi itu disosiatif. Yang kedua ada kontravensi atau pro dan kontra, dan yang ketiga ada konflik. Jadi ini adalah bentuk interaksi disosiatif. Kita bahas yang pertama, ada kompetisi.
Kompetisi adalah suatu proses individu atau kelompok yang bersaing untuk mencari keuntungan melalui bidang-bidang kehidupan tertentu. Kamu berkompetisi dalam sepak bola, berkompetisi dalam kelas meeting, gitu ya. Itu adalah salah satu proses yang memicu perpecahan. Jadi lebih bersifat disosiatif. Yang kedua ada kontravensi. Kalau kontravensi adalah pro dan kontra. Pro dan kontra itu terhadap suatu program. Misalkan ada yang setuju dan tidak setuju. Kalau setuju itu pro, kalau kontra itu tidak setuju. Misalkan debat. Kemudian ada yang setuju dan tidak setuju. Itu namanya kontravensi. Atau kita sebut sebagai sikap mental tersembunyi pada suatu peristiwa. Jadi kita tidak setuju, tetapi bisa diam-diam. Atau kita bisa setuju atau tidak setuju dengan cara ngomong langsung. Itu artinya pro dan kontra. Yang ketiga ada konflik atau pertentangan. Jadi ini tingkatannya lebih tinggi ya. Jadi kalau sudah konflik itu pertentangan. Kalau misalkan kompetisi cuma main sepak bola, kemudian nanti tawuran. Nah, tawuran itu disebut dengan konflik. Jadi berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan yang disertai dengan ancaman atau kekerasan. Misalkan kamu tawuran antar pelajar atau tawuran antar supporter sepak bola, itu disebut dengan konflik. Jadi interaksi, mereka kan berinteraksi tetapi bersifat negatif, jadi lebih mengarah kepada perpecahan. Jadi itu ya, hari ini Budia menjelaskan tentang jenis-jenis interaksi ada asosiatif dan disosiatif. Coba Budia ulang lagi. Jadi rangkumannya ada interaksi asosiatif, jenis interaksi ya. 1. Asosiatif itu ada kerjasama, terus ada apa tadi? Akomodasi dan asimilasi. Sedangkan kalau disosiatif ada tentang persaingan tadi ya, kompetisi, kemudian ada kontravensi dan ini adalah jenis-jenis dari interaksi sosial. Nah, untuk pembelajaran mandiri hari ini silahkan. Tadi ada beberapa kata-kata ya, ada beberapa istilah yang memang Budia sengaja untuk tidak jelaskan sebagai bahan pembelajaran mandiri. Carilah pengertian dan contoh dari bentuk interaksi asosiatif. 1. Yang kerjasama, yaitu yang pertama ada bargaining, ada kooptasi, dan joint venture atau koalisi. Kamu cari pengertiannya dan contohnya. Kemudian yang akomodasi ada pengertian dari koersi, arbitrase, adjudikasi, dan mediasi. Itu pembelajaran untuk mandiri hari ini. Silahkan bisa dicari, ditulis di buku tulis. Tidak usah dikumpulkan, tetapi sebagai pembelajaran mandiri kamu harus bertanggung jawab terhadap tugasnya sendiri. Gitu ya. Itu saja dari Budia. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Silahkan bisa dilanjutkan dengan pembelajaran mandiri. Budia akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.